Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kelompok kami akan mempresentasikan industri, struktur industri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Ubadillah Dwi Santoso, NIM 14122002000. Saya Adik Samada Putra, NIM 141222000163. Saya Muhammad Tiko Adria dengan BI 14122000181. Saya Ahmad Zaki Fauzi dengan NIM 14122000241. Saya Asmi Bagas Pradana dengan NIM 14122000252. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan data, letak, dan susunan peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu organisasi. Struktur organisasi ini berfungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan efisien atau memperlancar tujuan kerja dan perilaku organisasi. Perilaku organisasi di sini adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional ialah jenis struktur yang ada dalam suatu perusahaan yang biasanya umum digunakan. Struktur organisasi ini dalam pembagian kerjaan dilaksanakan disesuaikan dengan fungsi yang ada pada masing-masing manajemen. Kelebihan pada struktur organisasi fungsional terdapat 4 poin. Yang pertama, memungkinkan karyawan untuk fokus pada peran mereka. Yang kedua, mendorong spesialisasi. Dan yang ketiga, bantu tim dan departemen merasa memiliki tekad sendiri. Dan yang terakhir, mudah diskalakan di perusahaan ukuran apapun. Dan struktur organisasi fungsional ini juga mempunyai kekurangan, yaitu dapat membuat silo dan suatu organisasi. Kedua, menghambat komunikasi antar departemen. Dan yang ketiga, menghamburkan proses dan strategi untuk pasar atau produk yang berada di suatu perusahaan. Struktur organisasi matriks. Organisasi matriks adalah struktur organisasi yang dapat digunakan dalam suatu perusahaan dengan cara penghubungan antar struktur organisasi fungsional dan yang memiliki tujuan agar antar struktur organisasi tersebut saling melengkapi maupun menutupi antar kedua struktur. Kelebihan dari struktur organisasi matriks adalah fleksibel antar departemen, menghasilkan pengetahuan bersama, komunikasi terbuka, kolaborasi lintas sektor. Dan kekurangan struktur organisasi matriks adalah kekurangan tim yang tumpang tindih, kurangnya kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab, banyaknya manajer atau potensi konflik, informasi lebih banyak, pengambilan keputusan lebih lambat. Definisi produk. Definisi berbasis terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kelebihan dari divisi produk, perusahaan dan karyawannya dapat merasakan manfaat jika satu divisi berkinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena ada pemisahan divisi. Kekurangannya, tim yang terbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Struktur divisi berbasis produksi. Berbasis produk. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini kemungkinan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kelebihannya, satu, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan menyebarkan produk baru dengan cepat.
Poin kedua, perusahaan dapat merespon perubahan perilaku konsumen atau intelijen pasar dengan cepat dan akurat. Perusahaan dapat menyediakan kustomisasi dan lokalisasi barang dan jasa yang tinggi. Dan kekurangannya, struktur divisi dapat mengakibatkan duplikasi upaya sumber daya di seluruh divisi. Struktur divisi dapat menyebabkan persaingan yang kurang sehat atas potensi sumber daya organisasi. Struktur divisi dapat mengakibatkan masalah-masalah delegasi kepada manajer-manajer divisi. Struktur divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada perkembangan pasar industri atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Kelebihannya memudahkan pengelolaan perusahaan karena divisi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Dua, menyediakan jalur yang jelas untuk perluasan organisasi. Ketiga, kinerja masing-masing divisi dapat diacak secara terpisah. Kekurangannya adalah satu, duplikasi sumber daya dan upaya di seluruh divisi. Dua, persaingan dan koordinasi yang buruk bisa terjadi di antar divisi. Ketiga, penekanan hanya pada tujuan dan biaya divisi tersebut. Divisi berbasis geografis adalah tipe struktur paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman. Kelebihannya, satu, perusahaan dapat dapat keuntungan dari melayani pelanggan tertentu. Kedua, perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan geografi. Ketiga, dapat bereaksi dengan cepat dan efisien terhadap perubahan pasar geografis. Kekurangan, potensi konflik antar manajemen lokal dan pusat. Kedua, potensi duplikasi pekerjaan sumber daya dan fungsi. Ketiga, beberapa skala ekonomi mungkin hilang. Struktur divisi berbasis proses. Struktur divisi Bagas. struktur divisi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini basis dengan perkembangan yang pesat. Kelebihan struktur divisi ini adalah dapat menghasilkan proses yang lebih cepat dan efisien, mempromosikan kerja tim dalam departemen dan lintas departemen. Dan kekurangannya adalah satu, dapat menimbulkan hambatan antar departemen. Dan yang kedua, dapat menyebabkan miskomunikasi antar departemen, terutama pada saat serah terima. Struktur organisasi melingkar. Struktur melingkar memiliki karakteristik, yakni struktur masih bergantung pada hierarki karyawan dengan posisi atau jabatan yang lebih tinggi, menempati lingkaran dalam, diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan atau anak buahnya. Kekurangannya adalah membantu karyawan baru dengan proses orientasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi lintas divisi. Yang ketiga, membantu eksekutif dan manajer senior merencanakan perubahan organisasi. Dan kekurangannya adalah dapat menimbulkan kebingungan kepada siapa harus melapor, terutama bagi karyawan baru. Dan yang terakhir, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, struktur organisasi datar. Struktur organisasi datar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan, seperti yang terlihat dalam template struktur datar ini. Kelebihannya adalah struktur datar menghilangkan kelebihan lapisan manajerial dan karena itu mengefisiensikan biaya. Perusahaan tidak harus merekrut manajer menengah yang mahal. Dan kekurangan dari
Struktur datar ini adalah seringkali tidak efisien dan efektif untuk organisasi besar. Perusahaan memiliki banyak karyawan dan pekerjaan, sehingga mengelola dan mereka semua di bawah sedikit manajer bisa memunculkan masalah. Beban kerja menjadi sangat berat. Identifikasi Selanjutnya, organisasi. Yang ada di sini ada 4 ya. Pertama yaitu perilaku organisasi, yang kedua budidaya organisasi, yang ketiga nilai-nilai organisasi, yang keempat struktur organisasi. Yang pertama, nilai perilaku organisasi pada perusahaan manufaktur tisu. Perilaku organisasi pada proses perusahaan manufaktur tisu mencakup interaksi dan dinamika antara individu dan kelompok dalam konteks produksi, yaitu budaya perusahaan, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, manajemen konflik dalam lingkungan kerja, kepemimpinan yang baik dalam memberikan arahan, peningkatan berkelanjutan, kesejahteraan karyawan, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua adalah nilai-nilai organisasi pada perusahaan manufaktur. Nilai-nilai organisasi pada perusahaan manufaktur tisu ini terdapat dispesifikasikan dalam beberapa kategori yang mencerminkan tujuan, etika, dan budaya kerja perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada komitmen terhadap kualitas, yang kedua adaptasi dan teknologi, ketiga keamanan dan keselamatan kerja, keempat kolaborasi dan kerjasama, lima menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam semua aspek operasional, 6 fokus dalam penyelenggaraan, 7 pelatihan dan pengembangan karyawan. Struktur organisasi pada perusahaan manufaktur tisu, yaitu dewan direksi yang mencakup direktur utama atau owner, yaitu bawahnya CEO atau manajer, kemudian lanjut ke operasional produksi, yaitu mencakup kepala bagian, foreman, lalu supervisor, dan lain-lain. Kualitas, inspeksi operasional produksi mencakup QA, yaitu quality assembly atau QC, quality control. Human resource recruitment, yaitu mencakup HR. Pemasaran penjualan produk, mencakup marketing. Selanjutnya, budaya organisasi perusahaan manufaktur tisu. Budaya individual dan sosial dalam perusahaan manufaktur tisu saling melengkapi. Budaya individual memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang secara pribadi. Mengapa disebut berkembang secara pribadi? Yaitu pasti kan di dalam lingkungan perusahaan pasti akan diadakan seperti pemahaman soal mesin, kemudian tes-tesan ujian, yaitu terus berpindah-pindah ke lain mesin. Sementara budaya sosial menciptakan lingkungan kolaboratif yang memperkuat kinerja tim untuk mendukung tujuan perusahaan. Yaitu ini mencakup dalam ujian ISO. Dalam perusahaan ini pasti diadakan seperti pemberitahuan mengenai K3 dan lain-lain. Dengan memadukan kedua aspek ini, perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan kepuasan karyawan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, tak stop. More.